Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Azizan Najmul Shihab dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas G NIM belakang 263. Selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya dan rekan saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menyelami topik yang berjudul persoalan-persoalan mendasar tentang filsafat. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya saya akan menjelaskan dulu apa itu filsafat, agar kita semua sama-sama mengetahui topik inti yang akan kita bahas nanti. Filsafat adalah ilmu yang menjawab pertanyaan penting tentang kehidupan, alam semesta, dan keberadaan manusia. Seperti apa hakikat dunia, apa yang benar, dan apa yang baik atau buruk. Filsafat membantu kita memahami berbagai aspek kehidupan, termasuk situasi sehari-hari seperti menentukan yang benar atau mencari makna hidup yang berkaitan dengan tema seperti realitas, pengetahuan, dan moralitas. Sebagai dasar perkembangan ilmu filsafat, ilmu membahas 3 hal utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat juga mengkaji hakikat pengetahuan dan cara memprosesnya agar bermanfaat bagi manusia. Belajar filsafat melatih kita berpikir kritis, rasional, dan terbuka, sehingga membantu hidup lebih bijak. Nah, dalam video ini saya dan rekan saya akan membahas tema seperti realitas, pengetahuan, moralitas, dan estetika. Hubungannya dengan kehidupan manusia serta implikasi persoalan mendasar dalam filsafat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai sosial. Berikut pembahasannya. Baik, kita masuk ke materi. Persoalan-persoalan utama dalam filsafat yaitu ontologi, epistemologi, etika, logika, estetika, dan filsafat politik atau sosial. Masing-masing cabang ini penting agar kita dapat memahami pandangan hidup manusia dan cara berpikir yang berkembang di berbagai peradaban. Dengan memahami persoalan-persoalan ini, kita bisa lebih menghargai pentingnya filsafat dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita mulai dengan membahas ontologi, yang membahas tentang hakikat realitas. Pertama, ontologi atau hakikat realitas. Ontologi adalah cabang filsafat yang berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang ada di dunia ini dan apa hakikat dari segala sesuatu yang ada. Persoalan ini menjadi inti dari filsafat karena segala pemahaman kita tentang kehidupan dimulai dari pemahaman tentang realitas itu sendiri. Pertanyaan utama yang dibahas dalam ontologi adalah apa yang benar-benar ada di dunia ini? Lalu apakah realitas hanya terdiri dari hal-hal fisik seperti benda-benda yang bisa kita lihat dan sentuh, atau ada sesuatu yang bersifat metafisik seperti pikiran, jiwa, atau Tuhan? Kedua, epistemologi atau teori pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan utama, terutama bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, apa batasannya, dan bagaimana kita membedakan pengetahuan yang benar dari yang salah. Pertanyaan-pertanyaan utama dalam epistemologi adalah apa itu pengetahuan, lalu bagaimana kita dapat memastikan bahwa sesuatu itu benar. Lalu apakah semua pengetahuan berasal dari pengalaman atau ada hal-hal yang dapat diketahui melalui akal saja? Ketiga, etika, moralitas dan nilai. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang apa yang baik, benar, dan pantas dilakukan. Etika membahas persoalan-persoalan mendasar seperti apa itu kebaikan dan keburukan, lalu bagaimana kita menentukan tindakan yang benar atau salah. Lalu, apakah moralitas bersifat universal, berlaku untuk semua orang, atau relatif? Bergantung situasi atau budaya. Keempat, logika, pemikiran yang benar. Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari cara berpikir yang benar dan valid. Tujuan logika adalah membantu kita menyusun argumen yang masuk akal dan menghindari kesalahan berpikir. Logika sangat penting dalam menyelesaikan masalah, berdiskusi, dan mengambil keputusan yang rasional. Yang selanjutnya, estetika, keindahan dan seni. Estetika adalah cabang filsafat yang membahas tentang keindahan, seni, dan pengalaman estetis. Persoalan dalam estetika meliputi
apa itu keindahan, lalu apakah keindahan bersifat universal atau subjektif, lalu apa tujuan seni dan bagaimana seni mempengaruhi manusia. Nah, yang terakhir ada filsafat politik dan sosial. Filsafat politik dan sosial membahas bagaimana manusia hidup bersama dalam masyarakat dan bagaimana kekuasaan diatur. Pertanyaan utama yaitu apa itu keadilan, bagaimana masyarakat yang ideal seharusnya dibangun, lalu apa hubungan antara individu dan negara. Nah, filsafat politik dan sosial membantu kita memahami isu-isu seperti hak asasi manusia, kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah. Alright, cukup sekian pembahasan dari saya tentang persoalan mendasar yang dibahas dalam filsafat. Nah, setelah pembahasan tadi, biar teman-teman lebih mantap nih sama materinya, saya akan memberikan 2 soal untuk teman-teman semua. Pertama, tentang ontologi. Apa yang dimaksud dengan realitas dalam filsafat? Nah, yang kedua ini tentang epistemologi. Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Nah, untuk yang pertama itu jawabannya, dalam filsafat, realitas merujuk pada segala sesuatu yang ada, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Ontologi mempelajari sifat keberadaan, termasuk pertanyaan apakah hal-hal tertentu benar-benar ada atau hanya hasil konstruksi pikiran. Nah, yang kedua, epistemologi mempelajari bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan menentukan kebenaran. Pengetahuan dianggap benar jika dapat didukung oleh bukti, logika, atau pengalaman yang valid. Oke, jadi itu saja video dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kedua rekan saya. Check it out. Perkenalkan, saya Ainsania dengan NIM belakang 292. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yakni hubungan persoalan-persoalan filsafat dengan kehidupan manusia. Zubaidi Masal mengungkapkan, apabila persoalan-persoalan yang muncul ke permukaan dan tidak dipolakan secara menyeluruh dan mendasar, maka akan berdampak negatif. Hampir dalam setiap kehidupan, manusia pasti pernah menjumpai suatu problem atau permasalahan. Namun tidak jarang juga dijumpai keselarasan antara filsafat dengan kehidupan manusia tersebut sehingga dapat menimbulkan dampak yang positif. Karena itu, filsafat memiliki keterkaitan dengan kehidupan manusia, seperti halnya. Pertama, ontologi. Ontologi ialah pemahaman manusia dengan memadukan realitas-realitas yang ada. Seperti halnya ada 2 anak kecil, mereka berteman dari kecil. Kemudian dalam benak salah satu dari anak kecil tersebut, mereka berpikir 15 tahun yang akan datang, apakah wajah temanku itu masih sama atau berbeda. Nah, seperti itu contoh ontologi. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ialah cabang teori filsafat yang berurusan dengan pengetahuan manusia yang dapat diandalkan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 telah dijelaskan bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Maka manusia perlu melakukan usaha untuk mengasah pengetahuan tersebut dengan cara menggali informasi-informasi. Seperti halnya di era modern sekarang, banyak ditemukan tersebar berita hoaks. Nah, dalam hal ini manusia berperan. Bagaimana manusia itu dapat menentukan berita yang didapatkannya itu apakah berita fakta atau berita yang hanya propaganda saja. Ketiga, etika. Etika merupakan cabang dari filsafat yang membahas tentang baik dan buruk, apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan sebaliknya. Adapun etika ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan manusia yang diakibatkan karena kontemporernya lingkungan dan sikap manusia. Seperti halnya, jika seseorang anak kecil hidup di lingkungan yang positif, maka anak tersebut akan terbawa sikap yang positif. Namun sebaliknya, jika anak kecil tersebut hidup di lingkungan yang negatif, seperti halnya di lingkungan sebuah kelompok pencuri, maka anak tersebut juga dapat
meniru sikap di lingkungan sekitarnya pula. Yang keempat, logika. Logika adalah suatu cabang. Yang keempat, logika. Logika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas hukum, dan prosedur untuk mencapai pengetahuan yang benar. Setiap hari, seseorang berdialog dengan orang lain, dengan diri sendiri, membaca uraian, mengkaji tulisan, namun pasti menimbulkan pertanyaan, dari mana pengetahuan itu didapat? Manusia terkadang tanpa disadari telah melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan sebuah pengetahuan, seperti halnya berpikir, melakukan penalaran, sehingga manusia tersebut dapat memperoleh pengetahuan. Estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang keindahan, seni, dan pengalaman estetis. Hal ini sangat erat keterkaitannya dengan budaya dan kreativitas manusia. Manusia di sini sebagai subjek utama untuk mencapai estetik tersebut. Zaman sekarang sudah tidak asing seseorang mendengar kalimat atau kata estetika. Sudah banyak ditemukan wadah untuk mengembangkan kreativitas manusia, baik dari media nyata ataupun media massa. Seperti halnya pada media nyata ialah banyak ditemukan UKM-UKM yang dapat mengasah skill pada kreativitas manusia. Adapun pada media massa telah ditemukan banyak konten kreator yang telah menyelipkan nilai-nilai estetika di dalamnya. 6. Filsafat politik dan sosial. Filsafat politik dan sosial membahas tentang bagaimana manusia hidup bersama dalam masyarakat dan bagaimana kekuasaan diatur. Pada zaman sekarang, banyak ditemukan petinggi-petinggi yang tidak dapat menjalankan amanah sesuai koridornya. Hal ini seperti halnya pada kasus pemilu 2024, bahwa Badan Pengawas Pemilu telah menyatakan bahwa pemilu pada 2024 telah terjadi banyak kecurangan dengan banyaknya isu-isu seperti 7 provinsi, logistik surat suara yang tertukar, tercoblos, hilang, dan kontroversi-kontroversi lainnya yang menghambat jalannya pemilu tersebut. Selanjutnya, pertanyaan utama. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai etika yang baik pada diri manusia? Jawabannya ialah yakni dengan cara melakukan pendekatan positif yang konsisten, seperti halnya dengan menanamkan keteladanan, pembiasaan sehari-hari, dan menciptakan lingkungan sekitar yang positif pula dan mendukung. Soalan yang kedua ialah tujuan kita untuk melakukan ontologi. Tujuannya ialah agar seseorang atau manusia dapat mencari hakikat dari sesuatu yang ada. Baik, di sini saya dengan Anabel Hafnizal Sabilah ingin menjelaskan materi yang terakhir tentang implikasi persoalan mendasar dalam filsafat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga nilai-nilai sosial. Jadi manusia itu sungguh memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan, karena fungsi ilmu itu benar-benar bisa terrelasi dengan baik kepada kita untuk sebagai sarana membantu dan mempermudah kehidupan manusia. Fungsi ilmu sendiri itu bisa sebagai pengangkat pengurai rahasia alam beserta hukumnya. Jadi, ilmu itu juga dipergunakan oleh manusia sebagai sarana pendukung pemenuhan kebutuhan hidup manusia di segala bidang, termasuk juga mengatasi segala permasalahan dan persoalan hidup. Jadi, untuk yang pertama saya akan menjelaskan ontologi, hakikat realitas, implikasinya. Implikasi pandangan ontologi dalam dunia pendidikan Islam itu dunia itu pengalaman manusia, termasuk peserta didik yang harus memperkaya kepribadian bukanlah hanya dalam raga dan isinya dalam arti pengalaman sehari-harinya, melainkan sebagai sesuatu yang tak terbatas, realitas fisik, spiritual, yang tetap dan yang berubah-ubah atau dinamis. Terus yang kedua adalah epistemologi atau teori pengetahuan. Hubungan epistemologi dengan pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu secara produktif
dan bertanggung jawab, serta memberikan sesuatu seperti gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan ini. Epistemologi Islam itu bukan hanya berdasarkan sama akal, indera, tapi juga wahyu. Kemudian pengetahuan dalam ajaran Islam itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari kajian atau interpretasi manusia terhadap ayat-ayat Tuhan, baik kauliyah maupun kauniyah. Epistemologi pendidikan Islam semestinya itu pendidikan harus terikat oleh nilai-nilai ilahi yang dalam pendidikan melahirkan prinsip tauhid dengan karakteristik robbaniyah. Terus itu epistemologi itu tidak membeda-bedakan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, karena ilmu yang berasal dari Zat Maha Alim. Tujuan dunia dan ukhrawi itu harus dipahami sebagai tujuan yang mengkeseimbangkan, yang sebatas dibedakan, tetapi tidak untuk dipisahkan. Kemudian yang ketiga yaitu etika atau moralitas dan nilai. Pedoman etika keilmuan tuh benar-benar harus jelas, terpegang, karena kondisi saat ini tuh beda banget dengan masa yang lalu. Karena pada saat ini tuh ilmu pengetahuan sama teknologi tuh benar-benar sangat menguasai kehidupan manusia, kehidupan umat manusia ini. Kurangnya landasan perangkat yang mapan sehingga membuat manusia menjadi budak ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu sendiri. Manusia itu juga memerlukan penguasaan atas ilmu pengetahuan itu sendiri, sehingga fungsi ilmu itu benar-benar dapat terrealisasi dengan baik. Terus, ilmu itu juga sarana membantu dan mempermudah kehidupan manusia. Akan tetapi, di sisi lain itu tanpa penguatan etika, maka penguasaan ilmu kayak jadi bumerang gitu, atau biasa-biasa sia-sia bagi manusia itu sendiri, yang justru tidak menimbulkan rasa bahagia dan juga puas. Manusia yang pada awalnya memikirkan pemenuhan atas aspek materi, lama-kelamaan tuh bakal bergeser gitu loh ke dalam aspek mental. Terus yang keempat yaitu estetika atau keindahan dan seni. Pendidikan estetika tuh bukan hanya pendidikan sekolah biasa, tapi pendidikan estetika itu kayak dasar yang membuat dasar bagi pendidikan, memberikan keseimbangan bagi anak-anak atau siswa-siswa sekarang. Dalam arti lain, itu pendidikan estetika itu merupakan seni menerjemahkan pendidikan dalam diri manusia. Pendidikan estetika itu melibatkan estetika adalah suatu hal yang penting. Itu sangat penting ya, karena itu kalau misalnya estetika itu nggak penting di dunia pendidikan, maka itu nanti kayak bakal stres gitu loh siswa-siswanya, karena kan memikirkan pendidikan yang di luar non-estetis. Terus, guru itu bisa mengadakan interaksi dengan peserta didik dan menerapkan berbagai nilai estetika yang menurut mereka sangat baik. Dalam hal interaksi, pembelajaran, maupun penampilan, guru itu akan lebih dekat secara emosional dengan murid-muridnya. Implementasi nilai estetika dalam pembentukan perilaku merupakan dasar pengembangan pada kecerdasan emosional dari diri seseorang. Jadi kayak bisa diibaratin pada sebuah tanaman, nilai estetika itu adalah akar dari tanaman yang terus tumbuh, berkembang menjadi tanaman yang kokoh. Dan yang kelima yaitu politik dan sosial pengetahuan ilmiah itu dapat berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Rasionalisme dapat membantu dalam mengevaluasi manfaat dari risiko yang terkait dengan teknologi baru. Konstruktivisme dapat membantu untuk memahami bagaimana masyarakat merespon dan beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab etis yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam praktiknya, implementasi tanggung jawab etis ini dapat dilakukan dengan memperhatikan risiko dan dampak sosial dari setiap penemuan atau pengembangan teknologi baru, melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan dan pengujian teknologi, mengikuti standar etis yang telah ditetapkan, memperhatikan kepentingan jangka panjang masyarakat dan lingkungan, serta memperhatikan aspek hukum dan regulasi terkait.
Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkontribusi positif terhadap kemajuan masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu implikasi logika. Pada perkembangan iptek, logika itu merupakan fondasi dalam metode ilmiah dan pengembangan teknologi. Dalam konteks iptek, logika itu memberikan kerangka berpikir sistematis untuk menganalisis, menyusun, dan menguji hipotesis. Metode ilmiah itu didasarkan pada penilaian logis, termasuk logika deduktif dan indukatif. Ilmuwan itu menggunakan logika itu untuk menarik kesimpulan dari data empiris dan teori yang ada. Contohnya, pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI menggunakan logika formal seperti algoritma dan teori himpunan. Pemecahan masalah. Teknologi modern seperti perangkat lunak komputer dirancang berdasarkan logika. Pemrograman komputer contohnya mengandalkan logika Boolean untuk mengontrol alur program. Tanpa logika, perkembangan teknologi ini nggak akan mungkin terjadi. Terus peningkatan efisiensi dan inovasi. Logika itu membantu menciptakan sosialisasi yang lebih efisien dalam dunia iptek. Contohnya seperti penerapan logika dalam optimasi mesin, algoritma pencari atau desain sistem yang kompleks seperti blockchain. Terus implikasi logika itu ada juga pada nilai-nilai sosial. Contohnya logika itu juga memengaruhi cara masyarakat membangun nilai-nilai sosial seperti keadilan, kebebasan, dan toleransi. Hal ini tuh karena logika itu mendorong berpikir kritis dan pengembangan keputusan yang rasional. Berpikir kritis dalam masyarakat itu juga berhubungan dengan berpikir kritis dalam masyarakat. Logika melatih individu untuk berpikir kritis, mengevaluasi informasi, dan menghindari kesalahan. Dalam era informasi yang syarat dengan hoax, kemampuan berpikir logis itu membantu masyarakat memilah fakta dari opini. Terus, etika dan kebijakan publik. Dalam merancang kebijakan, logika itu digunakan untuk menilai dampak dari setiap pilihan terhadap kesejahteraan masyarakat. Contohnya penerapan teknologi seperti robotika harus mempertimbangkan implikasi etis berdasarkan penilaian logis. Dialog dan resolusi konflik itu juga berhubungan dengan logika, mendukung dialog yang konstruktif dalam menyelesaikan konflik sosial. Dengan argumen yang logis, individu dan kelompok dapat menemukan evaluasi yang adil dan rasional untuk perbedaan pendapat. Baik, yang terakhir di sini yaitu pertanyaan. Yang pertama, bagaimana teori tentang hakikat pengetahuan memengaruhi metode pendidikan di masyarakat? Teori tentang hakikat pengetahuan atau biasa disebut epistemologi sangat memengaruhi metode pendidikan karena pandangan tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dipahami, dan juga diterapkan itu menentukan pendekatan dalam proses belajar mengajar. Terus pengaruh utamanya itu contohnya itu kayak empirisme atau hakikat pengetahuan. Pengetahuan itu kan berasal dari pengalaman dan juga observasi inderawi kan. Nah, pengaruh terhadap pendidikan itu menekankan pembelajaran berbasis pengalaman langsung, eksperimen, dan juga observasi. Contohnya, metode praktikum dalam sains atau pembelajaran berbasis proyek. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pandangan tentang hakikat kebaikan dan juga kesejahteraan memengaruhi pengambilan keputusan dalam politik dan hukum. Nah, beberapa cara pandangan yang memengaruhi itu pertama itu yaitu perspektif absolutisme atau pendidikan kebaikan dan kesejahteraan itu bersifat mutlak, tidak berubah, dan dapat diukur berdasarkan prinsip universal. Terus dampak pada politik dan hukum ini apa? Keputusan politik dan hukum itu berlandaskan kan kepada norma-norma universal. So, kayak contohnya itu hak asasi pada manusia atau nilai-nilai keadilan. Contohnya juga undang-undang yang melindungi hak-hak dasar manusia seperti kebebasan beragama atau larangan penyiksaan. Pendekatan ini bisa kurang fleksibel sih terhadap konteks budaya atau situasi tertentu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.